Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Faqala ta'ala fil Qur'an al-Karim haitsu qala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa amma ba'du ibadallah rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan pembahasan kita dalam kitab 300 dosa yang diremehkan oleh kebanyakan wanita. Yang ditulis oleh Syekh Nada Abu Ahmad dan sampai kepada dosa yang ke-11 yang disebutkan oleh beliau di dalam kitabnya, di mana beliau memberikan judul poin yang ke-11 ini dengan musahabatus sadiqatis su. Di antara dosa, di antara kesalahan yang banyak diremehkan oleh kebanyakan wanita adalah melakukan musahabah, melakukan pertemanan dengan teman-teman yang tidak baik atau dengan wanita-wanita yang tidak salehah. Dan ini diantara kesalahan bahkan dosa yang dilakukan oleh seorang hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa kemudian berteman dengan wanita-wanita yang tidak baik dihitung dan dianggap sebagai dosa dan kesalahan? Alasannya karena di dalam Islam kita diperintahkan memilih dan kemudian berteman dengan orang-orang yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena pergaulan itu mempengaruhi keadaan hati, mempengaruhi keadaan agama, mempengaruhi akhlak seorang hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini yang ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana nanti Syekh akan menyebutkannya. Tapi yang sering dilalaikan, yang sering dilupakan oleh kebanyakan hamba-hamba Allah, mereka tidak menyadari bahwa pertemanan itu bisa sangat mengubah keadaan dirinya. Banyak orang yang tidak pilih-pilih teman dan menganggap itu di antara bentuk kebaikan, di antara bentuk akhlak yang mulia. Padahal sejatinya yang seperti itu adalah di antara bentuk kekeliruan yang dilakukan seorang hamba Allah. Di dalam Islam kita memang diperintahkan pilih-pilih. Dan semua itu semata-mata untuk keselamatan diri kita sendiri.
Betapa banyak orang-orang saleh menjadi fajir, menjadi ahlul maksiyah, semua itu gara-gara pertemanan. Hanya karena pertemanan. Padahal sebelumnya dia adalah orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demi Allah, pertemanan itu sangat berbahaya jika seseorang salah memilih teman. Dan sebaliknya, pertemanan itu bisa menjadi perkara yang sangat baik dan membahagiakan ketika dia tepat memilih teman di dalam kehidupan ini. Asy-Syaikh mengatakan, ahibati fillah, beliau mengatakan, fakam min imra'atin syaqiyat, betapa banyak perempuan yang menderita. Wa kanat syiqwatiha atau syiqwatuha bisababi jalisati su'i, dan penderitaannya disebabkan oleh teman yang buruk, bukan karena perkara lain. Bisa jadi suaminya baik-baik saja, anaknya soleh-soleha, tapi ketika dia berteman dengan wanita yang tidak baik, disitulah awal mula kesengsaraan dan penderitaannya. Wa kam min nisa'in qad syaqiyat fil akhirah bil jahim allati la tamutu fiha wa la tahya bisababi jalisatis su'. Dan betapa banyak wanita yang harus juga sengsara nanti di dalam neraka jahim, disiksa, tidak mati, yakni antara mati dan hidup. Jadi mau mati tidak bisa, hidup pun sengsara seperti mau mati. Itu keadaan seseorang di dalam neraka. Karena betul-betul siksanya sangat membinasakan. Dibakar antum, dibakar, dihancurkan tulangnya, dihancurkan isi perutnya, ditanggalkan kulit dan daging-dagingnya oleh siksa Allah Subhanahu wa taala. Tapi seseorang tidak bisa mati di dalam siksa seperti itu. Terus diulang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan betapa banyak, kata Syekh, wanita yang harus mengalami itu semua gara-gara teman yang buruk. Terseret dia ke dalam kenistaan, kerendahan, dosa besar hanya gara-gara teman. Maka seperti pepatah Arab mengatakan, dan ini yang disebutkan oleh Syekh berikutnya, fasahib sahib, teman itu akan menyeret. As-sahibu sahibun, teman itu akan menyeret seseorang. Tergantung, jika dia baik maka temannya akan menyeret kepada kebaikan. Sebaliknya, jika dia buruk maka temannya akan menyeret dia kepada keburukan, dan keburukan tempat berakhirnya adalah neraka Allah. Tapi sedikit orang yang memikirkan ini. Bahkan tidak jarang orang itu berbangga-bangga dengan teman yang tidak baik. Betul tidak jemaah? Bangga. Oh, saya kenal si fulan, saya kenal si fulan. Yang dikenal orang karena ketidakbaikannya. Apa yang mau dibanggakan? Apa yang mau dibanggakan? Di saat Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa seseorang itu akan bersama dengan orang yang dicintainya. Ketika dia mencintai, menyayangi teman yang seperti itu, mereka akan digabungkan bersama-sama di akhirat. Jamaah. Sedangkan Nabi SAW di dalam hadis yang saya riwayatkan Imam Bukhari atau Muslim, Nabi mengatakan, la tusahib illa mu'minan. Kalau mau berteman, kata Nabi, jangan berteman kecuali dengan orang mukmin yang baik. Harus pilih-pilih. Harus pilih-pilih kalau ingin dijadikan teman. Wala ya'kulu ta'amaka illa taqiyyun. Dan tidaklah memakan makananmu kecuali orang yang bertakwa kepada Allah. Kalau ngasih makan, kasih orang yang bertakwa sama Allah Subhanahu wa taala. Itu yang lebih diutamakan, itu yang dianjurkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasahibu sahib, kata Syekh, teman itu menyeret. Ingat, teman itu menyeret. Fa imma, kata beliau,
ya'khudhu biyadil insan ila mardatillah. Imma, bisa jadi kemungkinannya temannya ini akan menyeret dirinya kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Memegang tangannya, menyeretnya kepada keridhaan Allah. Itu mungkin. Teman itu mungkin seperti itu kalau temannya baik. Buktinya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Beliau yang pertama kali masuk Islam dari kalangan laki-laki dewasa. Dan berdatanganlah para sahabat yang lain yang masuk Islam karena Abu Bakar. Kenapa? Karena mereka adalah sahabat-sahabatnya Abu Bakar Siddiq. Beruntung punya teman seperti siapa? Abu Bakar. 10 orang yang dikabarkan surga itu teman-temannya Abu Bakar semua. Beliau da'inya. Beliau yang ngajak. Ini teman yang menyeret temannya kepada keridhaan Allah. Mau maksiat ditahan, futur diajak semangat lagi, jarang ke masjid ditarik bawa ke masjid. Bukan diratapi, kasihan teman saya futur, halas, ajak, bukan dibahas kemana-mana, ditanyakan ke ustadz, ajak, tarik tangannya bawa. Antum jangan kemana-mana, ikut anak ke masjid. Kapan terakhir kita menyeret teman kita ke masjid? Mungkin bahasanya bukan menyeret jemaah, ngajak. Nyeret kayaknya kasar sekali. Ajak ke masjid. Ditolak. Ditolak sekali sudah berhenti. Sampai dia datang ke masjid, bawa. Ini teman yang mengajak saudaranya kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kata Syekh, wa imma an ya'khudha biyadihi ilan nar. Tapi bisa jadi teman itu akan mengambil, memegang tangan temannya, menyeret dirinya masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Semua karena pertemanan. Wa ghadabillah au ghadabil jabbar, kata beliau. Menyeret tangan temannya menuju kemurkaan Allah Al-Jabbar yang maha perkasa. Teman itu betul-betul berbahaya jika salah kita memilih mereka. Maka kata Syekh, fal tanzuril mar'ah man tukhalil wal tanzur man tusahib. Maka hendaknya seseorang perempuan itu melihat siapa yang dia jadikan teman dekat, siapa yang dia jadikan sebagai sahabatnya. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Apa kata Rasul? Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Jemaah, al-mar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu tergantung agama sahabatnya. Khalil, teman dekat. Khalil itu teman dekat. Sahabat, kalau orang sekarang bilangnya apa? Besti. Ya, sering dengar kata besti itu. Bestiku besti, waduh besti. Ya, sampai disebut besti. Apa artinya besti itu? Jangan sampai kita ngomong besti nggak tahu artinya lagi. Apa artinya besti? Jemaah, sahabat artinya apa artinya? Oh, nggak tahu. Udah terbaik, pokoknya sahabat terbaik sudah, paling tinggi, paling top. Besti. Apa tolak ukurnya dia adalah sahabat terbaik kita? Apa tolak ukurnya? Dunia. Karena dunia kita katakan dia besti kita. Karena apa? Sama-sama bermaksiat, sama-sama saling mendukung dalam kemaksiatan jadi besti, atau sama-sama meniti jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Apa tolak ukurnya? Yang terakhir ini yang disebut, bisa disebut besti oleh kita.
Meskipun kita sering mendengar kata ini digunakan kepada sahabatnya dalam urusan-urusan dunia, bukan dalam urusan akhirat. Padahal pertemanan yang dibangun di atas kepentingan dunia pasti kandas di tengah jalan, pasti hancur pasti. Yang abadi itu yang dibangun di atas keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Man ahabba lillah wa abghadha lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqad istakmalal iman. Mereka-mereka yang saling mencintai karena Allah, membenci karena Allah, memberi karena Allah, dan tidak memberi karena Allah, merekalah yang telah menyempurnakan iman. Sudahkah pertemanan kita dibangun di atas perkara ini, 4 perkara ini? Jika belum, maka bukan persahabatan yang terbaik. Dan teman kita bukanlah teman yang baik. Nabi yang mengatakan, Al-mar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu tergantung agama temannya. Tergantung agama temannya. Bahkan Abdullah ibnu Mas'ud itu mengatakan, i'tabirin nas bi akhdanihim. Nilai manusia itu dengan cara apa? Dengan cara melihat teman-temannya siapa. Kita bisa menilai seseorang. Jemaah. Kalau teman-temannya suka nongkrong di jalan, itu apa berarti? Jemaah, sebutkan. Ini orang teman-temannya suka ada di jalan, di mana? Tiap lewat jalan mana, woi, teman. Itu tandanya apa? Jemaah. Serupa dengan teman-temannya. Kalau teman-temannya banyak di masjid, banyak di pengajian, itu tanda apa? Jemaah. Tanda apa? Isyarat apa? Allah yang lebih tahu, jemaah. Perhatikan. Ya, zahirnya kita bisa menghukumi orang, isinya Allah yang lebih tahu. Tapi dengan zahir kita bisa menilai seseorang. Kalau di masjid, insya Allah orang baik-baik. Kalau nggak baik, nongkrongnya nggak di masjid, tempat maksiat sana. Betul tidak, jemaah? I'tabirin nas bi akhdanihim. Kenapa kata Abdullah bin Mas'ud? Li'annal mar'a la yukhadin illa man yu'jibuhu. Karena seseorang itu tidak akan berteman kecuali dengan orang yang membuat dirinya takjub atau kagum, yang menyenangkan bagi dia. Betul tidak, jemaah? Antum akan berteman sama orang yang antum sebel? Nggak akan. Kalau sama yang cocok, ya, bahkan istilahnya soulmate, betul-betul pasangan jiwa. Dia suka ini, saya suka ini, itu suka ini, terus begitu, betul nggak? Banyak kecocokannya, maka dia akan cocok dengan orang-orang yang membuat dia terkesan. Dan ruh tidak akan pernah mungkin bergabung dengan yang tidak sejenis. Jadi dari temannya kita bisa nilai orang baik atau enggak. Jemaah, ya. Dan ini menunjukkan bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menginginkan kita untuk pilih-pilih teman. Karena Nabi Muhammad SAW kemudian mengatakan, "Falyanzur ahadukum man yukhalil." Lihat siapa yang dia jadikan sebagai teman. Lihat siapa yang dia jadikan teman. Ini prinsip pertemanan di dalam Islam. Ini prinsip yang paling penting. Berarti kalau kita berjumpa dengan seseorang dan kemudian kita ingin menjadikannya sebagai teman, khususnya wanita, yang dilihat apa? Yang dilihat apa? Jamaah, yang dilihat apa?
Kalau pertama kali berjumpa terus ingin berteman, yang dilihat apa berarti? Hah? Agamanya dulu. Orang kalau agamanya baik semestinya akhlaknya baik. Sudah include itu. Kalau orang akhlaknya tidak baik, itu isyarat agamanya gak benar. Maka yang dilihat agamanya, ini orang agamanya seperti apa? Takut sama yang haram atau tidak? Suka maksiat atau tidak? Pelanggar syariat atau bukan? Dan ketika seseorang memilih untuk tidak memperhatikan ini, dia sedang melanggar perintah Rasul. Maka ini dosa. Itu sebabnya kenapa Syekh mengatakan di antara dosa yang diremehkan, berteman dengan perempuan tidak baik, dengan teman yang tidak baik. Ini kalau laki-laki boleh tidak berteman dengan teman yang tidak baik? Jamaah, sama, hukumnya sama. Meskipun banyak di antara laki-laki itu lebih tidak pilih-pilih ketika berteman. Betul tidak? Jemaah, yang penting asik aja. Betul? Betul enggak? Oh enggak juga. Tapi kebanyakan laki-laki cuek, santai. Hukumnya sama. Karena betul-betul pertemanan itu bisa merusak agama seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh Al-Imam Al-Mubarakfuri rahimahullah ta'ala, pensyarah Sunan Abi Daud, dalam kitab beliau Tuhfatul Ahwadhi, beliau mengatakan, menjelaskan hadis ini, beliau mengatakan, faman radita dinahu wa khuluqahu fakhalilhu. Orang-orang yang engkau ridhai agama dan akhlaknya, maka jadikan dia sebagai teman dekat. Engkau ridhai apa? Agama dan akhlak. Agama baik, akhlak pasti baik. Tapi lihat juga, kadang-kadang ada yang agamanya terlihat baik, akhlaknya tidak. Tapi itu isyarat agamanya gak benar sebetulnya. Jadi akhlak itu tolak ukur baik atau tidaknya agama seseorang. Ciri, kalau antum butuh ciri, lihat akhlaknya. Ada orang kalau di masjid kayak malaikat, tapi mulutnya tajam, sikapnya kasar. Mungkin gak di depan orang, tapi di dalam rumahnya kejam sama anak-anaknya, kejam sama istrinya. Ini tanda bahwa agamanya tidak baik. Makanya para ulama banyak mengatakan, kalau engkau ingin tahu seseorang, agama seseorang, akhlak seseorang, tanya keluarganya. Apa yang mereka rasakan ketika dia ada di dalam rumahnya? Di situ tersingkap segalanya. Ya. Tapi bagi kita, tolak ukurnya adalah agama dan akhlak. Kalau kita suka, memang karena baik, bukan selera, bukan. Karena baik, maka temani dia, jadikan dia sebagai teman. Wa man la tajannabuhu fa inna tiba sarraqah. Wa man la tajannabhu, kata beliau, yang engkau tidak ridhai, jauhi dia. Perhatikan, ini nasihatnya, jauhkan dirimu dari dirinya. Berarti disuruh apa jemaah? Pilih-pilih. Ya, gak apa-apa disebut sombong, gak apa-apa. Disebut apa biasanya kalau gitu? Kalau pilih-pilih disebutnya apa? Hah? Eksklusif, gak apa-apa. Biar aja, santai aja, gak ada masalah. Daripada nanti kita disebut tukang mabok, tukang zina karena kita berteman dengan mereka. Mending disebut eksklusif. Ya, kedengarannya juga keren, betul tidak jemaah? Eksklusif, oh bagus. Ya,
Antum kalau dengar eksklusif tuh, wah ini nomor satu, ini nomor wahid, betul nggak? Ini sudah biasa aja. Dan kita melakukannya bukan karena selera, tapi karena Allah dan Rasulnya menuntut kita untuk melakukan itu. Tenang aja, Allah akan berikan teman-teman terbaik sebagai gantinya. Gak apa-apa, dikata-katai itu terserah, sudah gak apa-apa. Jelas ya? Kata beliau, kata Imam Al-Mubarakfuri, beliau mengatakan begini, kenapa kita harus menjauhi teman-teman yang kita tidak ridhoi agama dan akhlaknya? Kata beliau, fa inna tiba sarraqah. Karena tabiat manusia itu sarraq. Dia bisa mencuri tabiat manusia yang lainnya. Pencuri dibahasakannya apa? Pencuri, mengambil. Tabiat manusia itu mengambil tabiat manusia yang lainnya. Antum kalau kumpul sama, naudzubillah min dzalik, tukang minum khamar, tabiat antum gak akan jauh dari mereka. Akan serupa. Akan mendekati, meskipun antum bisa jadi gak minum khamar sama mereka. Meskipun kemungkinan terbesarnya antum berakhir sama seperti mereka, tapi tabiatnya itu akan sedikit demi sedikit diambil oleh antum. Perempuan tukang zina sama. Betapa banyak wanita baik-baik yang akhirnya jadi penzina. Gara-gara apa? Gara-gara temannya. Diajak kenalan sama laki-laki, diajak berani ketemuan sama laki-laki, sampai akhirnya dia sendiri melakukan perbuatan yang keji. Berapa banyak wanita yang seperti itu? Banyak jamaah. Betul, tabiat itu bisa mencuri tabiat yang lainnya. Sarraq. Was-suhbatu mu'athirah fi islahil hal au ifsadihi. Dan pertemanan itu betul-betul memiliki dampak dalam memperbaiki keadaan seseorang atau bahkan merusaknya. Makanya hadirin, jika ingin memiliki keluarga yang saleh, anak-anak yang saleh, istri yang salehah, pilih teman-teman yang baik untuk mereka. Pilih. Kalau istri jalan sama seseorang, tanya, siapa temanmu? Ketemu di mana? Apa kebiasaannya? Siapa suaminya? Coba saya mau tanya, hadirin nih, bapak-bapak terutama, tahu nggak teman-teman istrinya? Tahu satu persatu? Jemaah, kalau dari raut mukanya nggak tahu satu persatu kayaknya. Banyak yang nggak tahu kayaknya. Ya. Terus, bagaimana antum kemudian bisa merasa aman? Ini bukan menuduh teman-temannya tidak baik, enggak. Tapi ketika kemudian istri kita berubah, kok berubah jadi beda, jadi aneh nih. Kok begini? Maka cek dulu siapa temannya. Siapa yang menjadi penyebab? Harus, karena teman itu betul-betul berpengaruh. Ya, jemaah. Betul tidak? Betul tidak? Oh, bapak-bapak sepakat. Kata Syekh, wa sadaqal qail haitsu qal. Betul perkataan seorang penyair ketika dia mengatakan, anil mar'i la tasal wasal an qarinihi. Kalau ingin tahu tentang seseorang, jangan bertanya kepada orangnya, tapi tanya sama temannya, atau tanya siapa temannya. Antum kalau nanya seseorang, antum suka maksiat nggak? Jawaban dia apa? Enggak. Astaghfirullahaladzim. Dia akan jujur belak-belakan atau menutupi? Tutupi. Itu kalau masih fitrahnya normal. Tapi kalau kemudian kita tanya siapa temannya, oh temannya si fulanah tukang ini, si fulanah tukang itu, oh khalas, ini serupa, ini nggak akan jauh. Tapi kita lihat temannya, oh si fulanah, 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 fulanah,
Oh, yang suka ada di masjid itu panitia kajian semuanya. Khalas, insyaallah. Misalkan ini mah contoh. Tapi kita bisa menghukumi, insyaallah aman. Insyaallah. Fakullu qarinin bil muqaran yaqtadi. Karena teman itu akan senantiasa mengikuti temannya yang selalu bersama dirinya. Iya jemaah, gak akan jauh beda. Makanya kalau ada yang mengatakan teman saya kafir, wah baiknya luar biasa. Jemaah, saya mau tanya, sebaik-baiknya orang kafir itu lebih baik apa? Anu ulangi sekali lagi jemaah, sebaik-baiknya orang kafir itu lebih baik orang beriman. Justru kata para ulama, ketika seseorang memilih tidak beriman, itu tanda keburukan dan kebusukan hatinya. Itu manusia gak benar sudah pasti. Maka tidak pantas dijadikan sebagai teman. Jemaah, sepakat ini jemaah? Sepakat? Kata Nabi tadi, jangan berteman kecuali sama siapa? Hadis yang saya sebutkan tadi. Jangan berteman kecuali sama siapa? Mukminan, dengan orang yang beriman. Mereka yang dijadikan teman, bukan orang-orang yang tidak beriman. Kemudian penyair ini mengatakan, idza kunta fi qaumin fasahib khiyarahum. Jika engkau berada di satu kaum, maka bertemanlah dengan orang-orang terbaik di antara mereka. Cari yang paling baik. Ya. Hadirin, kalau cari teman, cari yang terbaik atau yang terburuk? Terbaik. Betul nggak ini? Jamaah, betul tidak? Betul? Itu faktanya maksud saya. Kalau cari teman, cari yang terbaik. Betul? Betul? Saya tanya, terbaik apanya? Agamanya. Bukan terbaik dunianya. Bukan terbaik kemudian karismanya. Kadang-kadang ada orang suka berteman sama orang yang berkarisma. Karisma itu apa? Punya pesona. Gak tahu, keren aja kalau berteman sama orang ini. Asa kumaha gitu. Asa kababawa berkarisma. Iya, kadang-kadang gitu pertemanan itu. Bapak itu tuh berwibawa sekali. Kalau berteman sama dia kita kebawa. Tapi karena itu kita menemani dia, khalas, percuma. Sedangkan bisa jadi agamanya tidak baik, maka kita pasti akan hancur bersama dirinya. Agama jemaah, agama. Wala tashabil arda fatarda ma'ar rada. Dan jangan sekali-kali bersahabat dengan orang-orang yang buruk, karena engkau akan terpuruk, terbawa keburukannya dan hancur. Sehingga kita tidak punya pilihan selain berteman dengan orang-orang yang baik, jika kita ingin selamat. Wa mimma la syak, kata Syekh, dan tidak ada keraguan kata beliau, la syakka fihi annal julasa wal asdiqa yu'athir ba'duhum fi ba'din, bahwa yang namanya teman itu mempengaruhi satu sama lain. Wa hadza ma yu'akkiduhu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang dipastikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari Muslim dari sahabat Abu Musa al-Asy'ari. Asy'ari ini nisbat kepada satu kaum dari Yaman. Asy'ariyah ini orang-orang Yaman. Qabilah, ini nama qabilah. Ya. Dari Yaman. Yang dikenal dengan apanya pada zaman Nabi? Kaumnya Abu Musa itu dikenal dengan apanya? Jemaah, gak ada yang tahu?
dikenal dengan suara indah mereka ketika membaca Al-Quran. Kata Nabi, kata para sahabat, kami bisa tahu rumah ini penghuninya orang Asy'ari atau bukan dari apa? Dari bacaan ayat-ayat Allah di sepertiga malam terakhir. Kalau mereka sedang tahajud baca Quran, maka kami bisa bedakan ini rumahnya Asy'ari itu bukan. Dari apa? Dari keindahan suara mereka. Oh, ini Asy'ari. Ya, subhanallah ya. Satu kabilah dikenal karena keindahan suara mereka membaca Al-Quran. Masya Allah. Berarti kabilah orang-orang soleh bukan? Orang-orang soleh bukan? Orang-orang soleh. Nah, berteman tuh sama manusia-manusia seperti ini. Kata Abu Musa al-Asy'ari, Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Nabi bersabda, kata Nabi Muhammad SAW, innama mathalu jalisis salih wa jalisis su' kahaminil miski wa nafikhil kir. Permisalan teman baik dan teman yang tidak baik, yang saleh dan yang buruk, itu permisalannya seperti pedagang minyak wangi dengan seorang pandai besi. Nafikh, tukang tiup, alat yang dipakai untuk meniup pemanasnya itu, apinya. Tukang pandai besi pasti niup untuk memanaskan terus supaya terbakar apinya, besinya. Nafikhil kir. Apa yang dimaksud oleh Nabi? Kata Nabi, fahamilil misk imma yuhdhiyak. Tukang minyak wangi itu kemungkinannya kalau engkau berteman dengan dia, dia akan memberikan minyak wangi kepadamu, ngasih. Betul tidak jemaah? Meskipun sedikit tapi ngasih, betul nggak? Biasanya kalau ngasih secuil, dia ayo sebotol segede gini, lumayan ngasih. Ya, jangan ngeluh, mau nyongan sakit, udah ambil. Bersyukur sama pemberian, ambil. Imma antabta'a minhu, atau engkau membeli darinya. Kalau kita dapat minyak wangi dari dia, wangi tidak? Wangi. Kita pakai. Ketika kita beli, wangi tidak? Wangi. Wa imma antajida minhu rihan tayyibah, atau paling minimal engkau hanya akan menemukan aroma yang harum dari dirinya. Wangi. Jarang sejarah terjadi tukang minyak wangi bau badeg, jarang itu. Bau badeg itu bau keringat, bau panas matahari, jarang. Pasti wangi. Rugi tidak berteman dengan tukang minyak wangi? Enggak. Ya, rugi tidak? Mulai sekarang cari teman. Ini permisalan kata Nabi. Ya, kalau tukang minyak wangi itu nggak ada ruginya, untung. Bisa dikatakan kurang lebih seperti itu. Tapi lihat kata Rasulullah SAW, wa nafikhul kir imma an yuhriqa thiyabak. Tapi kalau engkau berteman dengan pandai besi, kemungkinannya bajumu terbakar oleh api, percikan api yang muncul ketika dia bekerja. Wa imma antajida minhu rihan khabithah, atau engkau menjumpai bau tidak sedap dari tubuhnya atau dari pekerjaannya. Berlama-lama sama orang yang bau badan menyenangkan tidak? Menyenangkan tidak? Dan kemudian berteman dengan orang atau bersama dengan orang yang akhirnya membuat badan kita juga tidak sedap, menyenangkan tidak? Tidak. Sama seperti punya teman perokok. Jemaah, baju antum bau rokok tidak? Bau rokok. Dan tidak ada enak-enaknya. Nafas sesek, bau badan jadi bau rokok, baju jadi bau rokok. Juga kena apa?
Kena apanya jemaah? Percikan api dari apa? Rokoknya, baju bolong. Kita nggak ngerokok, orang nuduh kamu ngerokok ya. Betul nggak? Pulang ke rumah baju bolong-bolong, kamu ngerokok ya. Padahal teman kita yang merokok. Gak ada untung-untungnya. Ini sudah jelas dicontohkan sama Nabi. Tapi tetap orang mukmin masih tidak mengambil pelajaran dari sabda Nabi ini. Tetap kalau cari teman, cari yang beresiko tinggi. Ana gak paham dengan sebagian orang mukmin, kalau cari teman itu cari yang beresiko. Kalau laki-laki cari yang garang-garang, ya dikenal dengan kejahatan, keburukan, preman lah inilah. Kalau yang perempuan cari wanita-wanita modern, wanita-wanita yang bebas. Betul tidak? Bosen berteman sama yang berjilbab teh, jenuh. Kenapa jenuh? Pengajian weh hayo gawe nanti. Atau kali-kali mah kita teh senang-senang, ya Allah. Terus carilah teman yang sedikit nyeleneh. Kenapa harus ambil resiko jemaah? Ya jemaah. Dan ketahuilah, pertemanan, jalan menuju surga itu dibalut dengan ketidaknyamanan dan ketidakenakan. Itu pasti. Kata Nabi, hujibatil jannah bil makarih. Surga itu memang dibungkus sama Allah dengan perkara-perkara yang tidak menyenangkan. Ngaji nggak enak, gak boleh ini dan itu, emang enak. Jamaah, gak boleh ini dan itu emang enak, gak enak. Tapi itulah jalan menuju surga. Tapi kata Rasul, wahujibatin nar bisyahawat. Tapi kalau neraka dibungkus dengan perkara-perkara syahwat, menyenangkan, menggoda dan sesuai atau membuat syahwat kita bahagia atau senang. Begitu juga dengan teman-teman yang menyeret kita ke dalam neraka Allah. Asik memang, bergaul sama mereka itu menyenangkan memang. Bagi apa? Bagi syahwat. Tapi kalau sama orang beriman, aduh, sama orang soleh, kita teh ini ya temenan teh asa gak ada perkembangan begini. Ya kieu we dari dulu kita teh pengajian we hayu teu eureun-eureun. Ya gak ada seru-serunya. Pastikan akan selalu seperti itu sampai kita diwafatkan sama Allah. Pasti. Maka kita harus bersabar. Pilihlah teman yang menyeret kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau hadirin diberikan pilihan untuk memilih teman, satu yang antum akan lihat dulu apa? Jawabannya jangan sesuai hadis. Ini menurut hati antum saja, menurut syahwat antum apa? Kalau disuruh milih teman, kalau dalil jelas kita sudah tahu. Tapi kalau pilihannya berdasarkan syahwat, milih yang mana? Yang banyak uang, Masya Allah. Mumtaz. Terus apa lagi selain banyak uang? Hah? Populer, dikenal orang. Pilih yang terkenal. Terus selain itu apa? Hah? Nggak pelit, suka berbagi, bagus. Terus apa lagi? Hah? Jabatannya tinggi. Selain itu apa lagi? Yang mendatangkan keuntungan bagi diri kita, keuntungan dunia. Maka kalau ketemu sama orang seperti ini, pastikan dia tidak menginginkan surga Allah. Yang dia cari apa? Memuaskan syahwatnya. Dan itu hanya akan berujung di dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan begitu.
Dan hati itu akan selalu mengajak kita seperti itu. Ketika arahnya ke sana, balik lagi gak bisa. Lihat agamanya. Karena gak ada gunanya banyak uang, populer, apalah dermawan, ini itu segala macam. Gak ada gunanya kalau agamanya tidak baik. Kemaslahatan yang kita cari itu betul-betul akan hancur ketika apa? Ketika agama kita hancur. Gak ada gunanya. Gak ada manfaatnya sama sekali. Makanya lihat Nabi Muhammad SAW. Pilih-pilih teman tidak? Yang ditemani oleh beliau? Enggak. Selama mukmin, selama soleh, Nabi akan bersama dirinya. Gak lihat jabatannya apa, inilah gak ada. Nabi pernah bersikap seperti itu pun tujuannya untuk mendakwahi dulu itu juga. Ditegur kan sama Allah Subhanahu wa taala. Semenjak itu Nabi tidak pernah membedakan siapapun. Mau yang ini, yang itu. Dari kabilah yang terkenal, yang mulia, ini segala macam sama. Mantan budak, Nabi perlakukan yang dilihat sama Nabi apa? Agama mereka. Mukmin saleh, maka Nabi akan menemani mereka. Sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala mengatakan, mengomentari hadis ini, diriwayatkan Imam Bukhari Muslim tadi, kata Imam An-Nawawi, inna hadzal haditha fihi fadilatu mujalasati salihin. Hadis ini menunjukkan keutamaan duduk bersama orang-orang saleh. Wa ahlil khair, dan orang-orang yang baik. Wal muru'ah, apa itu muru'ah? Orang-orang yang punya kewibawaan. Muru'ah itu wibawanya terjaga, nggak pernah dikenal melakukan perbuatan yang nggak pantas. Itu ahlul muru'ah namanya. Ada orang-orang kelakuannya itu suka nyeleneh, menjatuhkan wibawanya di hadapan orang lain. Ini nggak boleh dijadikan sebagai teman. Kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala berkenaan dengan muru'ah ini, lau syurbul ma'al barid yalthamu fi muru'ati ma syaribtu illa haran. Kalau minum air sejuk, air dingin, itu menjatuhkan kewibawaanku, bisa menjatuhkan kewibawaan beliau, maka saya hanya akan minum air panas supaya kehormatan kewibawaan saya tidak jatuh. Jadi meskipun air panas yang dia minum itu akan diminum, demi apa? Demi menjaga kewibawaan. Makanya orang mukmin itu harus melihat sikapnya. Mungkin kalau orang sekarang mengatakannya jaim, harus, itu sifat orang beriman. Memang harus menjaga wibawa, apalagi di depan anak dan keluarga. Banyak ini bapak-bapak yang suka mempermalukan dirinya di hadapan anak dan istrinya. Jangan. Di hadapan mereka, wibawa kita harus betul-betul dijaga. Abdullah bin Mubarak pernah menasihati seseorang bawa anak kecil. Anaknya masih kecil. Nasihatnya begini. Kata Abdullah bin Mubarak, jangan sekali-kali engkau menghancurkan kewibawaanmu di depan si ini. Kalau engkau melakukannya, jangan harap dia menjadi anak yang saleh. Karena anak itu akan merekam apa yang dilakukan oleh ayahnya. Oh, ayah saya begini, suka bercanda yang begini, yang gak pantas. Dia akan tiru tuh di kepalanya. Sikapnya, sesukanya, seenaknya, menjatuhkan kewibawaannya, maka dia akan merekam itu. Dan bertemanlah dengan orang-orang yang suka menjaga wibawa mereka. Ya, kadang orang itu kalau cari teman yang tukang heureuy, betul tidak jemaah? Tukang heureuy itu apa? Tukang bercanda. Padahal bercanda itu menjatuhkan apa?
kewibawaan. Ini orang yang tidak mengambil nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, wa makarimil akhlak. Hadis ini menunjukkan keutamaan duduk bersama orang-orang yang punya akhlak mulia. Wal wara, dan punya sifat wara, membenci perkara yang haram. Wal ilmi wal adab. Keutamaan duduk dan bersahabat dengan ahlul ilm dan juga ahlul adab. Jadi yang lebih utama itu berteman dengan orang-orang baik. Khalas. Kata Imam An-Nawawi kemudian, wan nahyu an mujalasati ahli syarr wa ahli bidah wa man yaghtaban nas wa yukthiru fujrahu. Dan hadis ini sekaligus menjadi larangan atau mengandung larangan untuk duduk berteman dengan orang-orang yang tidak baik, seperti ahli bid'ah atau orang-orang yang suka menggibahi manusia yang lainnya, atau orang-orang yang kemaksiatannya banyak. Semua orang-orang ini dilarang untuk dijadikan sebagai teman. Maka jika kita kemudian ternyata menjumpai hari ini kita masih berteman dengan mereka, apa yang harus kita lakukan? Ada si fulana. Ini bukan orang baik, tapi saya masih jadi teman mereka. Apa yang harus kita lakukan? Anda ulangi sekali lagi pertanyaan jamaah. Apa yang harus kita lakukan? Jamaah? Hah? Yang keras? Menghindari pertemanan dengan mereka. Bisa memperbaiki, alhamdulillah. Nggak bisa, jauhi. Jangan berteman dengan mereka, ya, karena ini bagian dari agama seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam. Ini yang bisa saya sampaikan insyaallah dalam perjumpaan di sore hari ini jamaah rahmatullah Allah. Dan kita akan menjawab insyaallah pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk insyaallah ta'ala. Pertanyaan pertama, bagaimana kalau kita berteman dengan orang non muslim tanpa dia mengganggu akidah kita? Pertanyaannya, apa faedahnya? Kenapa harus jadi teman? Kenapa nggak cukup sebatas muamalah sebagai manusia, titik? Kenapa harus jadi teman? Coba dijawab jemaah. Apa yang biasanya membuat kita berteman dengan orang yang tidak Islam, yang tidak beriman? Apa? Dunia. Anak bantu jawab, dunia. Kalau karena dunia kemudian kita berteman dengan mereka, maka pastikan kita tidak akan pernah mendapatkan keberkahan dunia. Kalau dengan cara ini kita melakukan, nggak bisa. Dan pertemanan dengan mereka itu beresiko tinggi. Antum bisa ke bawah atau tidak? Bisa. Maka harus dilihat jamaah, apa faedahnya? Nabi tidak punya teman orang kafir, tapi muamalah dengan orang kafir ada, tapi tidak dijadikan sebagai teman. Dan Allah sudah melarang, jangan dijadikan bitonah. Orang kafir itu jangan dijadikan sebagai teman dekat, jangan. Makanya Umar murka ketika mendengar Abu Musa, kalau saya tidak salah, atau siapa, mengatakan bahwa dia menjadikan seorang Nasrani sebagai juru tulis di kantor pemerintahan kaum muslimin di Baghdad. Kata Umar bin Khattab, kamu gak menemukan orang muslim sebagai gantinya, gak ada orang muslim lagi. Padahal dia dijadikan pegawai karena apa? Keahliannya menulis, profesional di bidangnya. Tapi Umar kemudian mencela dan memerintahkan agar orang itu dikeluarkan dari pekerjaan. Jangan, karena pertemanan dengan orang yang tidak beriman berbahaya.
Kemudian yang kedua, bagaimana kalau kita beriman dengan seseorang yang masih mengerjakan perbuatan mengada-ngada di dalam urusan agama, tanpa kita bisa mengingatkannya? Ini pun sama statusnya. Jauhi pertemanan dengan dua orang seperti ini. Wallahu ta'ala a'lam. Ini pertanyaan di atas ditulis, saya anak kelas 5 SD. Ini pertanyaan anak kelas berapa? 5 SD. Pertanyaan, jika ada teman yang suka gosip, kelas 5 SD ini, maka sikap kita seperti apa? Jika kita dibawa-bawa sama teman kita, anak kurang paham, mungkin dalam gosipnya atau dituduh dia juga sama tukang gosip, apapun lah ya. Maka kalau ada teman suka gosip, jauhi teman seperti ini. Ya, jauhi teman seperti ini. Dan kalau kita difitnah oleh teman kita, maka tugas kita membela diri kita. Di dalam Islam ada sunnah yang jarang diamalkan oleh kebanyakan orang hari ini. Apa? Membela diri ketika diberikan tuduhan dusta sama orang lain. Bahkan kalau Nabi melihat ada gelagat orang salah faham kepada diri beliau, Nabi sudah membela dirinya dulu. Ini belum terjadi, Nabi sudah bela diri. Ketika Nabi malam-malam jalan sama Sofia, ada dua sahabat dari jauh lihat. Gelagat mereka seperti curiga, Nabi jalan sama perempuan yang bukan istrinya. Nabi kelihatan, oh kok gelagat sahabat ini kok kayak gak beres begini. Dikejar sama Nabi. Apa kata Nabi? Innaha Sofiyah, itu istri saya Sofiyah. Nah orang sekarang sudah jelas dituduh bohong, gak membela diri. Kenapa? Sabar. Ini bukan Islam. Islam gak pernah ngajari seperti ini. Bela diri kita, ya, dan jangan diam. Kenapa harus bela diri? Dengan cara itu kita menyelamatkan saudara kita, menghentikan kezalimannya. Kan kata Nabi, tolonglah saudaramu zalim atau terzalimi. Kata para sahabat, oh terzalimi kami paham. Kalau yang zalim gimana caranya? Imna'hu min zulmihi, cegah kezaliman. Hentikan kezalimannya, jangan dibiarkan. Begitu juga dengan adik kita kelas 5 SD ini. Kalau dibawa-bawa bilang, enggak, saya enggak begitu. Ya, bersihkan namanya. Masya Allah. Ini serem juga, 5 SD sudah mainnya apa? Gibah. Allah musta'an. Kita berpindah kepada pertanyaan yang lain. Pak Ustadz, apa yang harus saya lakukan di saat saya sedang hijrah tidak ada support dari sahabat? Sementara awal saya belajar, dia yang ngajak saya, tapi begitu saya sedang belajar, dia menjauh dari saya. Kadang saya ingin bertanya, tapi situasi sudah begini, ya saya diam saja. Tanya. Ada teman ngajak kita hijrah, pas kita hijrah dia menjauh, tidak mendukung. Tanya, kenapa kamu menjauh? Bukankah seorang muslim itu harus senantiasa membantu saudara muslim yang lainnya? Jemaah. Dan kalaulah seseorang itu tidak dapat dukungan dari siapapun, jangan bersedih. Karena Allah selalu bersama orang-orang yang berjalan di atas jalannya. Kita nggak pernah sendirian. Ya, ada satu slogan klub bola itu apa? Kamu tidak akan pernah berjalan, betul tidak? Betul tidak? Anehnya, kalau klub bola yang ngomong, kita percaya, kita menganggap itu wah luar biasa nih slogannya. Tapi kemudian kalau dalam urusan agama gak punya temen, itu sedihnya berlebihan. Seakan kita ini tidak ditemani siapapun.
Padahal yang menjadi teman kita siapa? Allah Rabbul Alamin. Innallaha ma'as sabirin. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum yu'minun atau yuqinun. Allah itu bersama orang-orang yang soleh, orang-orang yang beriman. Kenapa harus bersedih? Meskipun kita sendirian tidak punya teman, maka pastikan Allah tidak akan pernah meninggalkan diri kita. Tenang. Ada apa kata Nabi? Innallaha ma'ana. Allah bersama kita. Pertanyaan berikutnya, apakah termasuk wanita berakhlak buruk seorang yang selalu pakai cadar dan kerudung panjang, tapi kalau di rumah atau teras tidak memakai kerudung? Masya Allah. Kalau di rumah emang harus pakai kerudung ya mah? Kalau di teras tergantung terasnya. Kalau terasnya bisa terlihat oleh ajnabi, oleh orang yang bukan mahramnya, ya harus pakai kerudung. Tapi kalau rumahnya tertutup, gak ada yang lihat, keluar ke teras rumah harus pakai kerudung jemaah. Gak ada yang bisa lihat. Atasnya pakai fiberglass, pagernya tinggi pakai fiberglass. Yang mau lihat siapa? Paham maksudnya jemaah? Jadi gak serta-merta kita katakan akhlak buruk dan seterusnya, tidak. Tapi memang para ulama mengingatkan, jika seseorang wanita keluar dari rumahnya ke depan rumahnya dalam keadaan bisa jadi ada laki-laki lain yang melihat dirinya dalam keadaan seperti itu, maka ini tanda bahwa dia tidak takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau memang tertutup gak ada masalah, insyaallah ta'ala. Wallahu ta'ala. Yang terakhir jemaah rahmatullah, Ustaz, saya mau bertanya, bagaimana cara berbakti kepada orang tua, ayah yang perilakunya kurang bertanggung jawab dan sering menyakiti hati ibu, juga sering memusuhi anak-anaknya, sehingga sebagai anak saya ada perasaan kecewa dan sakit hati kalau ingat perlakuan pada ibu saya, karena sikapnya yang dingin. Karena sikapnya yang dingin itu saya jadi menjaga jarak dengan beliau. Komunikasi seadanya. Untuk kebutuhan sehari-hari dan lain-lain kami mencukupi. Meskipun jamaah rahmatillah, naudzubillah, kita punya bapak atau ibu seperti iblis atau seperti syaitan, maka kewajiban kita tetap berbakti kepada mereka. Sudah, pokoknya kalau direndengkan antara mohon maaf iblis dengan orang tua kita, itu nggak ada bedanya. Dalam kondisi seperti itu kewajibannya tetap apa? Berbakti. Falas. Jadi buang rasa sakit hatinya, buang. Mencukupi kebutuhan makan nggak cukup disebut anak yang berbakti kepada orang tuanya. Kita nggak akan ditanya tentang kezaliman bapak sama kita. Kejahatan beliau kepada anaknya, kepada istrinya, itu yang akan dia hadapi nanti pertanggungjawabannya di akhirat. Tapi yang pasti kita akan dimintai pertanggungjawaban apa? Bakti kita kepada dirinya. Berbaktilah semampu yang bisa kita lakukan. Saya pernah dapat pertanyaan, seorang anak yang ditinggalkan ayahnya dari bayi, ibunya ditinggalkan oleh ayahnya, sudah begitu ayahnya menikah lagi dan sudah tua, anak-anak dari pernikahan barunya membawa ayahnya ini kembali kepada anak-anak dari istri yang pertama. Sudah apa namanya? Sudah tidak berdaya, dikembalikan. Nih urus sama kalian, bapak kalian. Padahal bapak mereka juga. Kata anak ini, saya bersyukur ketika bapak dikembalikan kepada saya. Karena seumur hidup saya tidak pernah berjumpa. Tapi ternyata apa jemaah? Bapaknya sampai usia 70 tahun itu masih suka minum khamr. Antum bisa bayangkan perasaan anak itu seperti apa? Saya tidak, kata dia, saya tidak berat mengurusi beliau. Demi Allah tidak, saya ridho. Yang berat itu adalah menyaksikan
beliau tetap minum, itu yang berat. Coba kalau kita ditinggal dari bayi, pulang sudah sakit-sakitan dan tukang maksiat, apa yang akan kita lakukan sama bapak kita? Jemaah, udah pulang pergi. Betul tidak? Anak ini enggak bersyukur sama Allah. Tapi apa yang harus saya lakukan menghadapi kebiasaan minum khamrnya? Selalu ada yang lebih berat ujiannya, jamaah rahmatillah Allah. Tapi bagi anak kewajibannya cuma satu, berbaktilah kepada orang tua, nggak ada lagi. Ya, dan mintalah pertolongan Allah dalam melakukannya. Wallahu ta'ala alam. Ini yang bisa Anda sampaikan jamaah rahmatillah Allah. Semoga yang singkat ini bermanfaat insyaallah ta'ala. Mohon maaf atas segala kekurangan. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.